perkenalkan, saya Salwa, Saya Kanza, saya Anissa, saya Yunias, saya Yasika. dan Bella akan mempresentasikan materi mengenai bekerja dengan data. Selamat menyaksikan. Saya Siva sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengantar atau latar belakang. Pentingnya data dalam kehidupan dan organisasi. Data adalah bahan bakar di era digital. Dalam konteks kehidupan pribadi dan organisasi, data memiliki peran krusial. Yang pertama, pengambilan keputusan atau decision making. Data mengubah keputusan dari spekulasi menjadi berbasis bukti. Yang pertama ada dalam bisnis. Apakah kita harus membuka cabang baru? Data penjualan dan demografi akan menjawabnya. Yang kedua, dalam pendidikan. Mengapa nilai siswa menurun? Data kehadiran dan hasil tes per mata pelajaran akan memberikan diagnosis akurat. Yang kedua, pemahaman atau understanding. Data membantu kita mengerti pola dan tren yang tidak terlihat secara krusial. Contohnya, data lalu lintas atau GPS membantu pemerintah merencanakan pelebaran jalan yang paling dibutuhkan. Yang ketiga ada personalisasi dan inovasi. Data memungkinkan penawaran yang tepat kepada orang yang tepat, memicu inovasi produk atau layanan. Contohnya, Netflix menggunakan data tontonan Anda untuk merekomendasikan film, menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi. Yang keempat, efisiensi dan pengangguran, redundansi. Mengelola data dengan baik atau seperti dekomposisi, memastikan informasi disimpan secara efisien dan tidak berulang. Saya Anissa Bilkisli sebagai pemateri kedua akan menjelaskan jenis data dan dekomposisi data. Yang pertama, jenis data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data sederhana dan data kompleks. Data sederhana berarti data tunggal yang tidak memiliki hubungan dengan data lain. Biasanya berisi satu jenis info dan mudah diolah atau dibaca. Contohnya, daftar nama siswa di kelas. Data kompleks. Data kompleks adalah data yang berhubungan satu sama lain dalam jumlah besar atau sering berasal dari berbagai sumber. Contohnya, data siswa, data nilai, data kehadiran. Yang kedua adalah dekomposisi data. Dekomposisi data adalah proses memecah data yang besar atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah agar data lebih rapi, tidak terulang, dan lebih mudah untuk dianalisis. Secara lebih detail, dekomposisi data memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyederhanakan data yang awalnya bercampur. Kedua, menghindari duplikasi atau data ganda. Ketiga, mempermudah proses analisis dan pengolahan data. Dan yang keempat, membantu membangun struktur basis data yang berkualitas dan terorganisir. Contoh proses dekomposisi data, misalnya kita punya data kehadiran siswa yang berisi nama, kelas, tanggal, dan status kehadiran dalam satu tabel. Data seperti ini berpotensi membuat nama siswa sering muncul berkali-kali. Untuk menyederhanakannya, kita melakukan dekomposisi data dengan memisahkan menjadi dua tabel. Tabel pertama berisi data siswa seperti ID, nama, dan kelas. Tabel kedua berisi data kehadiran, yaitu ID kehadiran, ID siswa, tanggal, dan status. Saya Salwa Gaida Anasya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode survei. Mengajukan pertanyaan kepada responden melalui kuesioner atau wawancara, baik secara langsung atau online. Contohnya, kelas 12 menyebar angket untuk mengumpulkan data penelitian karya tulis ilmiah atau KTI. Yang kedua, metode observasi, pengamatan atau pencatatan perilaku atau fenomena secara langsung. Contohnya, mencatat jenis makanan yang dibeli di kantin sekolah pada jam istirahat pertama. Saya Kanza sebagai pemateri keempat yang akan melanjutkan materi dari Salwa.
mengenai metode pengumpulan data. Yang ketiga ada metode online tracking, mengumpulkan data interaksi pengguna di platform digital. Contohnya menganalisis data dari akun media sosial sekolah seperti Instagram atau TikTok untuk melihat postingan mana yang paling banyak disukai, dibagikan, dan berapa usia follower terbanyak. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tabel data. Di sini terlihat contoh tabel data mentahan atau data yang belum dipecah menjadi dekomposisi data. Sedangkan di sini terdapat contoh tabel yang sudah dipecah menjadi dekomposisi data. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bella yang akan mempresentasikan slide yang selanjutnya, yaitu slide ke-8 yang mempunyai judul model basis data yang dipilih. Nah, kami memilih model basis data relasional dan di sini mempunyai 4 poin. Yang pertama ada struktur jelas. Model ini paling cocok untuk data terstruktur seperti transaksi, investasi, dan data siswa. Nah, yang kedua integritas data tinggi. Model yaitu model relasional didasarkan pada kunci primer dan kunci asing yang menjamin hubungan antar tabel selalu valid dan konsisten. Nah, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, penggunaan redundasi, yaitu prinsip normalisasi yang mencakup dekomposisi. Nah, adalah inti dari model relasional yang secara eksplisit bertujuan mengurangi penggunaan data. Terus yang keempat, fleksibilitas query. Nah, yaitu menggunakan bahasa SQL, yaitu Structured Query Language. Nah, yang kuat, mudah dipelajari, dan standar industri. Baik, saya Yunia sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan kesimpulan sederhana. Berdasarkan data 5 transaksi pada slide ke-6 dan ke-7, dapat disimpulkan bahwa temuan paling ramai adalah pada pukul 10.00 sampai 10.15. Maka, kantin diusahakan untuk menambah staf atau menambah produk siap saji pada waktu tersebut. Yang kedua, temuan produk paling laris ialah es teh manis. Maka prioritaskan ketersediaan dan kualitas produk ini. Dan yang terakhir, siswa paling aktif ialah UDI. Maka jika ini adalah data diskon, ia berhak mendapatkan program loyalitas. Dan yang terakhir adalah dan kesimpulan. Pengelolaan data merupakan siklus yang sistematis dimulai dari pengumpulan seperti survei dan observasi yang kemudian diolah dengan komposisi untuk mencapai efisiensi dan dimodelkan untuk analisis. Keputusan yang baik selalu berakar pada data yang valid dan tersusun. Sekian presentasi dari kami. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting stay to abisku.